Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali di sesi 3 ini ya. Kita akan memuji Tuhan, saya undang kita bersujud kepada Tuhan. Kita mau mencurahkan isi hati kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menara dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan menara dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami senang Tuhan memuji-Mu. Ku senang bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap haleluya. Haleluya, terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Allah Bapa kami. Ya Bapa, ya Bapa, ku bersyukur. Haleluya, Rohku memuji-Mu. Ku tinggikan, ku tinggikan. Biarkan Rohku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya undang semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya undang semuanya bertepuk tangan lebih kuat untuk Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sangat ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi karena anggur baru tercurah di antara kita. Haleluya. Singer lebih sukacita lagi ya. Kita memuji Tuhan, jangan cemberut. Lebih keras lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Segenap hati, haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Angkat tangan untuk Tuhan. Anggur baru tercurah, penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan jemaat yang dicintai Tuhan duduk. Kita akan nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita dan memenuhi kita. Rasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dan ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk Engkau taburi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Cek 1, tes. Shalom. Tes 1, ya. Semua sehat, diberkati. Ini suaranya kayak nggak seperti biasanya ya. Kayak orang pilek. Mari kita buka firman Tuhan. Nah, ini lebih enak ini. Memang di tangan yang tepat gitu ya. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke 9.
ayat 8 sampai 10. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Yang sudah bilang, iya, oke lah. Yang sudah bilang, saudara yang amin atau amen? Nah, ya udah. Lukas pasal 15 ayat 8, mari kita baca 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9 silakan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 ini berbicara tentang the lost coin atau koin yang hilang. Nah, kalau sekarang mungkin bukan koin. Sekarang sedikit orang pakai koin. Ada yang masih pakai koin? Nah, satu kali ada seorang disuruh bayar Royco di warung. Dicek dulu uangnya. Kalau koin dia enggak mau pergi bayar. Malu katanya. Padahal itu ya juga uang sih. Heran, ada juga orang kayak gitu ya. Nah, kebetulan saya lagi punya banyak koin ya. Yang memberi langsung ketawa-ketawa. Koin saya tuh yang berbal-bal tuh loh. Nah, punya saya. Mau tukar? Oh, boleh. 25.000 tukar 50.000. Wah, ini mah cari untung ini. Nah Bapak Ibu Saudara cuma bercanda ya supaya saudara tertawa ya kan, hujan-hujan sendu-sendu gini tuh harus semangat, senggol dong. Semangat, senggol dong gitu. Kalau saudara tambah semangat, tambah iya, tambah amin, tambah cepat nanti firman Tuhan. Ya mau nggak cepat? Wah, ini nih ya, ini nih. UP nih habis ini pasti nih. Kalau sudah bilang amin. Aduh, kok UP terus katanya. Oke, kita lanjut. Saudara perhatikan ayat ini berkata bahwa atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara pernah nggak kepikiran kenapa kok nggak pria? Coba mikir. Atau pria manakah yang punya 10 dirham, dia punya uang misalnya 1 juta gitu ya, terus hilang 100.000 terus nyari nggak pria? Nggak dicari? Cari. Kenapa kok dibilang perempuan? Karena perempuan suka uang. Kalau pria suka uang nggak? Suka juga. Heran. Harusnya dibilang lalu perempuan manakah? Itu ada artinya loh saudara. Kenapa kok dibilang perempuan manakah? Karena perempuan itu tuh biasanya bisa menjaga nilai. Karena yang ngomong saya gitu ya. Langsung Pak Gembala bilang, hush. Loh ini kok dukung aja ini. Karena perempuan tuh biasa bisa menjaga. Ya, tapi terpatahkan sama Pak Kris sih. Kalau Pak Kris handphonenya dibungkus. Ya. Apa? Pakai bungkusan es. Sekarang masih pakai bungkusan es. Udah enggak, soalnya sudah ada yang menjaga, ya kan? Sudah ada yang menjaga. Mohon maaf saya jatuhkan HP-nya. Kok jadi saya yang berdosa ini udah menjatuhkan handphone. Aduh mohon maaf ini Begembala parah nih ya. Ampuni aku ya. Di rumah gak usah bertengkar loh ya. Kamu sih. Saya udah minta maaf loh ya. Tak beliin cincau station nanti. Dibeliin saudara Jeffrey lah. Apa dia seksi keuangan. Uangnya segebok emang. Punya loh segebok 2.000 mau. Ditukar loh. Nah lanjut ya. Ini khotbah apa ini? Emang gitu khotbah di Senja itu harus yang sukacita kita ya.
Jadi perempuan ini dia hilang uang, saudara. Kemudian katanya nggak mungkin ada perempuan yang hilang uang nggak dicari. Siapa sini pernah hilang uang? Pernah hilang uang? Cari nggak? Waduh, biarin aja. Tepuk tangan dulu yang bilang biarin aja. Banyak soalnya uangnya. Amin. Kalau kita mah udah deket cicilan, kalau boleh koin-koin dikumpulkan semua. Ya? Biarin aja. Oh, ada yang bayarin cicilannya ya. Ngambil koin ya. Cari koin buat bayar. Di sini dikatakan bahwa nggak mungkin ada orang yang hilang sesuatu yang bernilai tidak dicari. Ya mungkin hari ini saudara bilang, kalau koin ya wes lah, nggak usah saya cari kalau koin. Apa sesuatu yang bernilai yang saudara punya, yang kalau hilang pasti saudara cari? Oh, HP. Benar, karena bernilai untuk saya belum tentu bernilai untuk saudara Sensen loh. Bagi saudara Sensen HP-nya, soalnya banyak rahasianya. Banyak suara cinta di dalam. Tahu kita ya? Pak Gembala tahu, Pak Gembala. Tahu, rahasia banyak. Apa yang bernilai nggak bisa nih, wah kalau hilang bahaya ini ya. Satu kali ada cerita, saya udah bawakan kayaknya minggu lalu ya. Lupa saya di ibadah pagi atau ibadah sore atau ibadah sesi 3 ya. Minggu lalu saya sih semua ya. Ya 3-3-nya Ibu Gembala. Satu kali kan. Wah, handphone saya kena gempa bumi. Jadi handphone saya hilang. Tapi dari semua nomor, hanya nomornya Tuhan yang gak hilang. Terus Tuhan bilang, iya karena dan nomorku yang gak pernah kamu telepon. Yaitu DOA, doa. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini bahwa mungkin kalau HP-nya hilang dicari. Kalau ibu apanya yang dicari? Cincin, kalung. Itu berharga loh, ngawur aja. Itu kalau hilang dicari gak? Dicari. Karena itu bernilai. Satu kali saya mandi, kalung saya toh jatuh. Saya gini, waduh kalung. Pak Gembala selama gini. Enggak. Ada. Dalam hatiku, waduh mana ya? Cari lagi sampai dapat. Ada Pak, sudah ya, ada. Yang bernilai itu pasti dicari. Bener gak? Kayak punya cincin menikah ini. Cincin ini gak bisa ditarik. Udah gemuk ternyata. Saya pakai waktu saya masih 37 kilo. Saya dulu menikah 37 kilo. Sampai menikah tahun keempat pun masih 37 kilo. Hari ini kali 2, jangan bilang kali 3. Kali 2. Bapak Ibu Saudara. Ngitung. Udah gak bisa keluar. Udah gak bisa keluar lagi udah. Gak bisa lagi nih. Biar pakai lotion apa gak bisa keluar. Coba ini kalau hilang, nyari pasti saya. Karena bernilai. Nah apa yang mau saya bawakan di sini? Bahwa kita itu dicari sama Tuhan. Karena kita itu bernilai. Kalaupun saudara jauh, mari bikin dosa, jauh, terasa jauh dari Tuhan. Engkau dicari sama Tuhan. Karena engkau bernilai. Kalau jadi gembala tuh susah-susah gampang. Kenapa? Gembala tuh serba salah. Jemaat tuh macam-macam. Ada jemaat yang kepengen disapa. Kalau kita sapa dia senang. Kita besuk dia senang. Tapi ada jemaat yang gak mau disapa. Gak mau dibesuk. Ngapain sapa-sapa? Sok iye lu. Jadi gembala ini serba salah. Kita mau nyapa, nanti yang suka disapa dia senang. Kalau kita cuek dia bilang sombong. Tapi kalau kita nyapa, dia bilang, ngapain sih nyapa-nyapa? Ada juga yang ngapain sih besuk-besuk datang. Apa sih? Minta duit kali. Orang macam-macam. Ada yang senang didatangi. Ada yang seisi rumahnya kepengen dia kasih untuk gembalanya. Macam-macam orang tipe-tipe ya. Jadi nggak mudah gitu. Nggak sembarang. Nah yang saya bawakan di sini bahwa kita tuh bernilai. Semua dari kita tuh bernilai Bapak Ibu Saudara.
Dan yang saya mau bawakan bahwa mungkin beberapa dari kita merasa kita tuh enggak bernilai. Tapi kita punya Allah yang memberitahu kepada kita bahwa kamu itu berharga di mataku. Makanya aku mencarimu. Nah, kembali lagi. Kalau gembala tuh serba salah juga. Saya mau WA nih. Saya WA Ibu Belinda nih, saya WA. Shalom Bu Belinda, apa kabar? Pasti nanya kan, opo iki? Ngapain sih WA? Mau minta tolong be iki. Oh mau minta duit nih. Tapi ada yang begini, aku kok gak pernah di WA sama gembalaku ya. Gembalaku kok sombong ya. Aku gak pernah di WA. Coba misalnya saudara gak datang ibadah. Ya kan, maunya gimana gembalanya? WA tanya kabar? Atau dibiarin? Siapa yang kepengen di WA karena gak datang udah 1 bulan? Loh, biar gembalanya tahu. Loh, serius ini pas momen ini. Biar di notis, dicatat nanti sama Wanto. Siapa yang mau dibesuk, siapa yang gak mau. Mumpung gak datang 1 bulan terus dicari di WA. Ditanya apa kabar, udah lama gak datang, sehat-sehat. Siapa yang mau digituin? Oh mau di WA, ntar malam di WA Pak Gem. Sudah bobo, have a nice dream. Suka ya? Muah. Aduh, kayak muah lagi. Nggak usah Bu Belinda, emang begitu. Saya sama Pak Gembala tuh ngapain ini di jalan, pergi sana pergi sini, WA terus saya lihat, namanya Jeffrey. Nggak jadi saya cemburu. Sampai di mana tadi saya? Oh, siapa yang mau di WA? Ditanyain. Pak Kris. Siapa yang enggak mau di WA? Loh, Pak Kris juga. Yang benar yang mana, Pak? Serba salah toh? Pak Kris aja bingung. Antara mau di WA juga boleh juga sih. Atau ngapain juga sih dicari? Serba salah loh. Padahal sebenarnya kalaupun gembala WA tuh itu bukan masalah. Karena apa? Cuma mau nanya, saudara sehat nggak? Masih hidup nggak? Loh, iya dong. Kalau misalnya saudara mungkin masuk rumah sakit, nanti kita nggak tahu. Halo, ini parah ini. Nggak tak kasih makan nanti. Nggak usah kasih makan Bu Belinda. Biar minum air putih aja situ. Ya, bercanda ya. Bercanda, tenang aja. Saya ngomong apa tadi? Loh, mungkin saudara sakit. Nanti saudara sakit diam-diam 1 minggu tuh. Saya ini nggak diperhatiin loh. Saya nggak tahu. It's okay loh pagi jemaah untuk WA. Di sekretariat gereja, Shalom mohon bantu doa lagi nggak enak badan. It's okay. Nggak usah, nggak enak. Loh, saudara kan bukan robot. Ada waktunya saudara sakit. Kasih tahu supaya kita bisa bantu doa, mungkin kita bisa kirimkan buah, iya nggak? Kita kirimkan apa? Kata Pak Gembala, kita kirimkan bunga. Kok bunga sih Pak? Buat apa bunga? Ya kita kirimkan buah, kita kirimkan apa kayak cincau station atau apa loh. UP. Kita ajak makan di Kokari. Tolong Pak ini banyak mereknya ya. Tolong di-cut. Nah Bapak Ibu Saudara, kita itu bernilai. Kalau Bapak Gembala tuh ya kita tuh serba salah juga. Kita belajar, mana nih jemaat yang mau disapa. Ada juga jemaat gak mau disapa, risih kalau disapa. Ya udah. Tapi semakin lebih baik kalau saudara kasih tahu gitu loh. Pak saya mau Pak, saya mau disapa, jangan saya mau dicium. Lain lagi ceritanya. Kita itu adalah pribadi yang berharga dan bernilai. Bilang kiri kanan bernilai. Kita buka Yesaya pasal 43 ayat 4. Saya dengar suara Ibu Belinda ketik-ketik ayat kayak lagi di kasir Indomaret ya. Tek. Yesaya 43 ayat 4 berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, manusia itu terbatas. Lihat ayat ini. Kamu berharga di mataku, di mata Tuhan. Kalau di mata manusia kita tuh gak berharga. Karena manusia tuh butuh baik sama kita cuma karena dia butuh sama kita. Tapi kamu berharga di mataku. Tuhan tekankan, kalau orang lain menganggap engkau tidak berharga, aku menganggap engkau berharga.
Aku melihat engkau berharga. Kamu tuh bernilai. Bapak Ibu Saudara, walaupun ini cincin pernikahan ini jatuh di got, tetap dia bernilai Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Dia tetap bernilai. Jatuh di got selama 1-2 tahun. Oh jangan jatuh ya, cuma contoh. Bernilai enggak tetap? Lo bernilai, tapi kalau emasnya naik, tambah bernilai dia. Betul enggak? Karena selama Tuhan yang bilang kamu bernilai. Jadi sejauh apapun iblis membawa saudara, engkau tuh bernilai Bapak Ibu Saudara. Harus sadar akan hal itu. Jadi enggak perlu gantung diri cuma karena putus. Enggak perlu gantung diri cuma karena suami enggak baik sama kita. Atau istri enggak baik, atau enggak dapat jodoh. Atau orang tua jahat sama kita. Enggak perlu gantung diri hanya untuk itu. Engkau lebih daripada itu. Kita itu bernilai, kita itu berharga. Nah kadang Mas Samson kalau di pastori suka ngomong gini, loh harga diri harga diri. Sama Pak Gembala ditanya, piro, berapa harga dirimu? 1M, Bapak Ibu Saudara. Hah? Murah. Bapak Ibu Saudara, dunia itu mengajarkan kita harus punya harga diri. Tapi Tuhan memberikan kita apa? Seperti Pak Gembala bilang, nilai diri. Kenapa orang harus sekolah tinggi-tinggi? Supaya punya harga diri. Gak mau harga dirinya diinjak-injak, dijatuhkan. Ya apa itu? Harga diri dijatuhkan. Orang sekolah tinggi-tinggi supaya dia punya harga diri. Sampai orang melihat harga diri orang tergantung apa yang dia bawa. Kalau naik mobil, harga diri. Kalau naik helikopter, harganya lebih naik lagi. Kalau nggak pakai kendaraan melayang dia, kemana-mana melayang, lebih tinggi harga dirinya. Loh, hantulaan. Manusia, dunia itu mengukur kita dengan harga diri. Tapi Tuhan tuh tidak mengukur kita dengan harga diri. Tuhan kasih sama kita nilai diri, bilang amin. Nilai hidup kita yaitu Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib memberikan kita nilai. Jadi gak usah saudara berdosa hanya karena supaya dilihat harga dirinya tuh mahal. Tidak perlu. Amin saudara. Amin. Iblis selalu berusaha menipu dan membuat kita merasa tidak berharga. Mari kita lihat Matius pasal 3 ayat 17. Bilang kiri kanan, senggol, masih lama. Ketawa. Matius pasal 3 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, cerita ini ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Ya kan? Orang baptis dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, kemudian dia keluar dari air. Kemudian merpati datang di atas kepalanya. Itu ibarat Roh Kudus, ya kan? Dan ada suara dari langit. Suara siapa? Bukan suara Sensen. Suara dari langit berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, apa yang kita bisa lihat di sini? Tuhan tuh mau kasih tahu, kamu tuh anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu harus selalu kita dengar, dan Tuhan mau itu diperdengarkan dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Makanya iblis itu selalu berusaha membuat kita tidak merasa inilah anakku yang kukasihi. Iblis selalu berusaha membuat kita merasa tidak dikasihi. Iblis senang kalau kita merasa sendirian. Iblis senang kalau kita merasa tidak diperhatikan. Kemudian kita mulai berpikir, anak-anakku sudah tidak memperhatikanku lagi. Suamiku sudah tidak sayang kepadaku. Dia sudah berubah tidak seperti dulu. Dia tidak memperhatikanku.
Kayaknya dia udah berkurang rasa sayangnya. Itu iblis, itu setan Bapak Ibu Saudara. Aku tidak dikasih oleh orang tuaku. Aku memang adalah anak yang tidak memiliki orang tua yang sayang kepadaku. Itu setan Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dari Bapa berkata bahwa dia senang mau berkata kepada Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi. Begitu juga firman datang sore hari ini. Inilah engkau anakku yang kukasihi. Jadi merasa dikasih itu perlu. Karena merasa tidak dikasih itu dari setan. Bilang amin. Sekali lagi. Merasa dikasih itu perlu. Karena kita emang dikasih Tuhan. Kita bernilai dan kita berharga. Makanya kalau kita bernilai dan kita berharga. Ya jangan rusakkan diri kita. Kalau kita ini bernilai dan berharga gak usah nonton video porno. Karena orang yang bernilai dan orang yang berharga itu gak akan nonton video porno. Saya punya cincin ini. Kalau saya misalnya bukan pas saya pakai ini. Tentu kalau saudara punya cincin gitu ya yang berharga. Saudara gak mungkin simpan dia di dapur. Bener gak? Punya barang berharga simpan di dapur. Saudara punya emas, punya berlian simpan di dapur. Cuma diselipin di samping kompor. Ada begitu? Begitulah kita. Kalau hidup masih suka nonton video porno. Begitulah kita. Kalau hidup masih suka bikin dosa. Begitulah kita kalau hidup selingkuh. Begitulah kita. Kita bernilai tapi ada di samping kompor di dapur. Ada di samping spons cuci piring. Atau bahkan di samping atau di dalam tong sampah. Tetap bernilai enggak? Tetap bernilai. Tapi bukan di situ tempatmu. Kok tegang ini? Halo? Bukan di situ tempatmu. Makanya tadi ada Pak Pendeta berkata bahwa saya diajak dugem. Cepat gitu ya. Benar gak itu? Loh, pernah dugem? Cuma dites langsung, iya. Ya kan, benar gak? Cepat, benar gak? Oh gak tahu, semua holy. Holy, bagus ya. Semua holy. Iblis tuh suka untuk menipu kita karena dia bapa si pendusta. Buktinya apa? Dia suka bikin setan tuh kelihatan indah. Dari ngerokok. Kalau ngerokok tuh gimana? Ambil rokoknya, terus pasang apinya. Kok tahu ini? Dihisap. Ya. Kalau zaman dulu itu jarang sekali orang ngerokok. Cewek-cewek tuh jarang sekali ngerokok. Paling cowok-cowok lah ya karena gue gaul. Bener gak? Lo gaul, gue juga gaul. Tapi sekarang setan tuh bikin yang cantik-cantik. Dia bikinlah vape. Tahu vape? Vape itu loh. Jadi gaul, digantung di sini. Wah, saya waktu ke Jakarta orang-orang di mall itu pakai gantungan name tag semua. Waduh, keren-keren. Itu sebenarnya card. Itu kartu mereka punya locker. Kunci locker itu. Biasa kalau mainan itu ada kan kunci locker. Wanto tahu ya, ada kunci locker. Tahu? Dia mah iya. Bagus daripada ada pengerjaan yang ditanya adik-adik enggak tahu. Enggak tahu. Kalau Wanto ditanyain, iya. Kunci locker tahu? Iya. Apa itu? Iya. Iya aja dia. Itu gantungan. Tapi sekarang orang itu yang digantung tuh bukan name tag. Bukan kunci locker. Rokok Bapak Ibu Saudara. Cewek-cewek gaul. Lo gue lebih gaul. Iblis tuh membuat dosa tuh jadi keren. Malah lo gak nge-vape, gak keren lo. Padahal sama aja loh. Buang-buang asap. Asap lo dimasukin di dalam lo, heran. Engkau yang bernilai tapi sifatmu seperti orang-orang yang tidak bernilai. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kita harus merasa dikasihi. Bilang dikasihi. Bilang saya dikasihi. Bilang saya dikasihi. Jadi gak ada bilang begini, mamaku gak sayang sama aku. Saudara, walaupun ada orang gak punya orang tua Bapak Ibu Saudara.
firman Tuhan bilang apa? Walaupun bapak, ayah dan ibu meninggalkan engkau kan, saya pernah bawakan itu, tapi aku tidak akan melupakan engkau. Jadi gak ada yang hidupnya tuh selalu merasa menjadi korban. Saya gak mau. Jemaat SMC itu harus punya pemikiran didikan yang sama bahwa jangan selalu merasa jadi korban. Selalu merasa hidupku yang paling berat dibandingkan orang lain. Jangan. Karena kita adalah pribadi yang baru. Kita sudah dilahirkan baru, kita ciptaan baru. Di mana kita itu dikatakan, coba kau perhatikan ayat ini. Yesus itu dikatakan sama Bapa, engkau anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ketika Yesus lahir baru. Ketika dia mati dan dia keluar dari air. Benar Bapak Ibu Saudara? Itu artinya kita harus lahir baru. Kita lahir dari Yesus. Dan kita itu harus merasa kita dikasihi dan kita berkenan. Tidak ada yang bilang begini, dosaku terlalu merah seperti kermisi. Di kemarin, bulan lalu, tahun lalu, bahkan mungkin barusan kemarin aku tak nonton video porno. Ya apa ini Tuhan? Tuhan bilang apa? Hari ini kamu berkenan. Dan kalau Tuhan sudah bilang kamu berkenan, jangan kamu yang bilang, enggak aku masih berdosa loh. Makanya ada orang heran, ngomong gini, loh kamu bikin dosa cuma menipu, aku dong membunuh. Hah? Bingung kita. Loh kamu dosanya cuma kayak gitu, dosaku lebih parah loh. Aku gini. Heran, orang bikin dosa lomba, dia pikir lagi lomba panco. Bapak Ibu Saudara, kita harus merasa berkenan, itu penting loh. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Bilang, aku berkenan. Bilang kiri kanan, kamu berkenan. Sekali lagi, aku dikasihi. Kamu dikasihi. Jadi gak usah merasa, aku gak dikasihi, hidupku dah hilang sudah. Kenapa orang-orang gantung diri, bunuh diri? Kenapa? Karena merasa sendirian. Karena merasa gak dikasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang bernilai akan membangun nilai. Sekali lagi, saya akan tutup firman Tuhan. Ya, ini sudah poin terakhir. Orang-orang yang bernilai akan membangun nilai. Apa maksudnya nilai? Ada orang bilang begini, oh saya kalau dalam keluarga, saya pasti seminggu makan keluarga 1 kali. Itu nilai. Oh saya itu dalam keluarga, misalnya keuangan dipegang suami atau dipegang istri, ya itu nilai dalam keluarga. Kalau memang itu baik, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya kenapa enggak? Build your value. So, valuable person will build values. Ya, valuable person will build values. Orang yang bernilai akan membangun nilai-nilai. Bangun nilai di kantor. Kalau lawan jenis gak makan bersama. Kita punya aturan di kantor. Kalau gak sengaja ketemu di kantin, gak sengaja nih kita udah duduk terus tiba-tiba gak sengaja gitu ya, it's okay. Tapi besok jangan, aku di sini, kamu di depanku ya. Nanti aku di sini, kamu sini ya. Nanti kamu sini. Itu namanya janjian. Atau kayak, makan yuk. Jam berapa kamu turun? Build your value. Gak bisa boncengan, cewek cowok. Kasih aja uang, grab aja. Cewek gak bisa, cewek sama cowok. Gak boleh. Yang belum menikah gak boleh, kata nenek bilang itu berbahaya. Ketawa Bu Belinda. Loh, saudara perhatikan ya. Cewek cowok itu nenek bilang berbahaya, apalagi saudara sudah menikah. Loh, gak berbahaya lagi. Apa dong? Wah, parah nih. Kayak ada itu apa? Back sound di video. Apalagi kalau sudah menikah loh. Saudara yang udah berpacaran aja, ya orang-orang yang sudah menikah udah ngerti ya, pacaran itu apa sih gitu ya. Cinta monyet, kenapa monyet ya? Kenapa harus monyet? Yang lain kayak
Kata Om Asyam, duh ini khotbah ibadah pemuda ini. Gak apa-apa biar jiwa mudanya bangkit lagi Om Asyam. Orang kalau menikah, orang kalau pacaran gitu ya, ngomong-ngomong ini kok saya di foto deket banget gitu ya. Saya jadi nge-freeze otak saya gitu. Aduh, mau ngomong apa ini gitu. Ya sudahlah. Nah, orang kalau pacaran itu kan misalnya gini, kamu mau gak jadi pacar aku? Mau. Oke. Ya udah saudara chattingan sama dia aja. Jangan chattingan sama cowok lain. Jangan chattingan sama cewek lain. Itu value, itu nilai yang saudara bangun. Ya jangan selingkuh. Jangan sama saudara cewek, jangan sama semua cowok saudara ajakin kenalan. Padahal saudara sudah jadian sama orang ini. Atau sebaliknya, saudara sudah jadian sama cewek ini, cewek lain saudara ajakin kenalan. Ditanya, udah maem belum? Loh, bukan pacarnya udah maem belum. Itu nilai. Buatlah nilai sejak saudara muda. Apalagi sudah menikah. Gak bisa chattingan itu Pak Gembala. Itu cuma 3 kontak perempuan di handphonenya. Tanya, saya, Mami, karena Mami sudah nggak ada, udah dipanggil Tuhan, udah di sorga, udah senang. Sama 1 ibu gembala senior, udah tahu semua kan. Cuma itu aja kontaknya, tidak ada kontak perempuan. Pernah ada orang WA Pak Gembala, udah tahu kayaknya ceritanya, saya ingatkan lagi. Shalom Pak Pendeta Chandra Jeffer, kan nggak tahu tuh siapa tuh. Cuma DP-nya sih bunga-bunga. Ya nggak mungkin bapak-bapak DP-nya bunga-bunga. Langsung sama Pak Gembala nggak tahu kan. Shalom gitu. Dia begini. Nama saya NN, anggapan lah ya. Nama saya NN. Saya ini sudah tidak ada suami. Janda, anak saya 2. Terus panggilnya bukan bapak lagi mari gini. Chan, boleh makan sebentar malam berdua? Loh, kamu bisa gak makan sama aku berdua? Oh, cari perkara. Kalau di WA Sensen mau gimana? Gas. Gas. Gas 4 mata. Gak pakai lama. Pak Gembala bilang, Pak Gembala apa? Langsung blok nomornya, terus langsung berikan kepada saya. Terus bilang, mah diurus aja. Langsung saya WA, Shalom, nama saya Ibu Pendeta Chandra, Ibu Pendeta Gloria Chandra. Saya istrinya Bapak Pendeta Chandra Jeffer. Ibu, Shalom, ada yang bisa dibantu? Mau pelayanan di mana? Tanggal berapa? Temanya apa? Orangnya ada berapa orang? Pakai baju apa? Kira-kira temanya apa? Selesai berapa menit durasinya? Sampai hari ini WA saya tidak pernah dibalas sama orang itu. Saya membangun value memang. Ketika kita mulai pernikahan, Pak Gembala sendiri yang bilang, pokoknya semua pelayanan jadwal semua mama yang urus. Jadi ya udah. Yang pertama kita menjaga. Karena ada orang, kita senyumnya biasa aja. Dia udah terpesona loh. Jadi jangan salah kalau Valen senyum, udah pingsan nanti sen. Padahal Valennya tuh B aja. Loh. Gitu kan? Misalnya Sen senyum, Om Asyam bilang, waduh. Padahal biasa aja. Jadi kita harus membangun nilai. Orang-orang yang bernilai akan membangun nilai. Saudara mungkin cuma biasa gini, ya apa kabarmu? Kamu baik-baik ta? Kamu sehat? Sehat. Padahal istri atau suaminya enggak pernah nanya dia apa kabar kamu sehat enggak? Kita merasa B aja, orang lain enggak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bernilai akan membangun nilai. Jadi nilai yang kita bangun adalah saya yang handle pelayanan. Selain kita menjaga supaya Pak Gembala kalau pelayanan saya kurang bilang hari Senin. Udah bangun pagi saya bilang, Pak hari ini di sini, di sini, di sini. Atau kadang bangun pagi, Pak
jaga kesehatan ya, makan, minum air putih yang banyak. Hari ini 5 kali. Saya bilang, kadang gini, Pak, bukannya nggak usah jaga kesehatan, enggak. Saya bilang gini, Pak, hari ini istirahat aja, nggak ada pelayanan. Saya gituin. Jadi Pak Gembala tuh nggak tahu pelayanan itu di mana, jam berapa tuh nggak tahu. Semua saya, karena apa? Ngurus pelayanan itu juga nggak gampang, saudara. Wong saya lagi di kantor, Bu, boleh pelayanan tanggal berapa? Tuh. Kita harus balas. Atau saya lagi kerjakan hal yang lain. Saya lagi mengurus ion atau ngurus yang lain. Saya lagi pelayan atau lain sebagainya. Orang WA, Bu, nanti kalau temanya begini. Jadi saya ngurusin semua. Supaya apa? Supaya Pak Gembala bisa pelayanan dengan fokus. Nggak kepikiran. Kita membangun nilai-nilai kita. Jadi kalau pulang nggak ada itu. Satu motor gitu ya. Atau apa satu mobil. Satu mobil cewek cowok. Udahlah naik Grab aja. Grab banyak toh. Loh kalau Grab gimana? Grabnya cowok saya cewek ya apa? Yo nggak apa-apa kalau Grab. Ya. Batasi plafon. Ya toh? Awas ada titik di depan pintu. Apa nilai yang sudah saudara bangun? Entah saudara single, sudah menikah. Apa yang saudara bangun? Nilai. Terus dibangun. Kalau belum ada nilai, buat kesepakatan. Satu kali ada orang pernah cerita, dia katanya buat kesepakatan di dalam keluarganya. Dia kumpul keluarga, istri, anak-anak, istri, suami, anak-anak kumpul. Terus suaminya bilang begini, ayo kita bikin kesepakatan. Nilai dalam keluarga lo, apa ini? Oke. Siapa yang lebih penting? Kita catat. Nomor 1, siapa yang penting? Tuhan. Oke. Tuhan. Nomor 2, siapa yang penting? Pekerjaan atau keluarga? Ada yang bilang, pekerjaan lah Pak. Kalau enggak pekerjaan, enggak punya uang. Ada yang bilang begini, mamanya bilang, keluarga nomor 2. Ya wes lah, teman. Enggak, oke. Sepakat ya, sepakat. 1 apa? Tuhan. 2, keluarga. 3, pekerjaan atau teman? Loh ya enggak bisa dong, cuan. Oke. Terus, 1 Tuhan, 2 keluarga. Ini saya enggak berkhotbah tentang Tuhan adalah segalanya ya, dia bukan nomor 1, nomor 2 bukan. Ini beda lagi khotbahnya. 1 Tuhan, 2 keluarga, 3 pekerjaan, 4 teman. Bener enggak? Udah. Ingat ya, 1 apa? 2, 3, 4 teman. Oke ya. Jadi mereka membangun nilai itu dalam keluarga. Jadi kalau mereka pas lagi di mall, halo, ya, yuk kita makan sekarang. Loh, Pak, aku lagi kerja. Aku sih ono kerjaan tambahan. Loh, kamu ingat, apa itu? Kerja. Nomor berapa? 3. Papa nomor berapa? 2. Lebih tinggi yang mana? Nomor 2. Ya udah ikut. Pergi dia ke TP. Temani bapaknya. Terus istrinya. Papa jemput aku di Atom ya. Aku mbak teman-teman nih. Loh, Mah. Ini itu loh. Waktunya makan keluarga. Loh, aku mbak arek-arek iki. Nomor berapa? Temen nomor berapa? 4. Bapak ini nomor berapa? 2. Mana lebih tinggi? Ya wes. Tak pulang noai. Nah, itu nilainya mereka. Tiap keluarga nilainya nggak bisa dipasang macam-macam. Beda-beda. Bener nggak? Casing handphone saya nggak bisa dipasang di casing handphone gereja ini. Yang bisa dilipat-lipat itu. Nggak usah gini, Ibu Gembala HP-nya ini. Itu tuh buat gereja Bapak Ibu Saudara. Kira-kira udah dihilangkan sama pengerja saudara ya. Itu syuting, editing, semua pekerjaan belasan juta kamera di gereja-gereja besar yang saudara tahu lihat semua tuh ada di sini. Semua editing semua ada di situ. Casing untuk kamera yang dilipat-lipat itu nggak bisa dipakai di casing kamera yang nggak dilipat-lipat. Jadi nilai Pak Kris nggak bisa dimasukkan di nilainya Pak Jeffrey Maregini. Nggak bisa, beda. Nilai juga yang dipakai sama saya mungkin nggak bisa dipakai sama
Ibu Belinda beda. Gitu. Kalau Pak Gembala emang hamba Tuhan, gak jualan galon. Gak perlu diliatin, ya ampun, saya lagi khotbah dong. Diginiin mukanya Ion. Nah, kita punya nilai berbeda-beda. Bangunlah nilaimu sendiri. Dan berbahagialah dengan nilaimu dan biarlah nilai itu ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Nilai juga yang dibangun di SMC. Gak usah banyak salaman. Kita jarang salaman atau sering salaman? Jarang. Kenapa? Kenapa kita jarang salaman? Salaman itu bagus sih, satu dua kali aja. Tapi gak usah sering-sering. Saya di sini jarang sekali. Emang jemaat SMC itu emang jarang banget. Apalagi WL gini. Oke, kasih salam kiri kanan. Pernah? Pernah gak? Kenapa? Karena emang nilainya gak bersalaman. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam salaman ada setrum. Biar aman. Loh. Iya gak? Betul? Pak Kris sama Ibu Belinda lagi bertengkar di rumah, lagi bad mood. Ibu Belinda salaman sama Senesen. Saya ini dari tadi searching, saya mau nyari siapa ini yang jadi ini ya. Tapi oke lah, kalau Bu Belinda kan udah biasa hatinya tuh udah pro. Nggak mungkin sakit hati, udah biasa udah. Salaman sama saudara Sensen. Terus dimain mata begini. Loh, misalnya Pak Kris ya. Misalnya di rumah habis bertengkar misalnya, ya toh. Di sini dibilang gini, Cece cantik loh. Dipegangin tangan, saya paling kesel orang kalau salaman terus dipegang-pegang gini, kesel banget aku. Jangan ada yang kayak gitu di SMC, tidak boleh. Atau ada orang, ya, misalnya, kita tidak boleh. Saya wanto lagi bad mood, habis diomelin Pak Gembala. Gitu, disalamin Oma Syam, senang dia. Atau lain sebagainya. Jadi nggak boleh, nggak usah sering-sering. 1, 2, setahun sekali udah. Selamat Natal, wes 2 kali, Selamat Paskah, wes lah. Imlek, Imlek kan nggak salaman, mungkin itu kok. 1 kali, saya di kantor ya di sekolah, ada anak datang. Miss Gloria, saya bilang, ya. Dia gini loh aja. Are you married? Dia nanya loh, Miss sudah menikah? Kayak nggak yakin gitu. Saya bilang ini, already sudah, ini cincinnya. Oh, mana suaminya? Tak tunjukin fotonya. Ini sama anak saya. Kenapa? Oke, kalau begitu, gongsi. Dia mau minta angpau ternyata. Saya pikir dia mau nanya identitas saya. Dia lagi, oke. Langsung dia. Duh, langsung gini. Nggak bawa amplop Miss Glo. Nggak bawa ampau Miss Glo. Lo gini, oh ya udahlah, sudah pergi. Aduh. Saya masuk kelas, ada 25 siswa. Masuk kelas kan. Oke, kita akan belajar hari ini langsung semua begini. 1, 2, 3, gongsi. Wah, saya nggak bawa amplop dari Pak Kris ini. Bu Belinda harus minta amplop dulu baru saya bagikan ya. Orang tuh macam-macam ya Bapak Ibu Saudara. Saudara bernilai, amin. Orang yang bernilai akan membangun nilai. Apa nilai-nilai saudara di kantor? Nilai di kantor itu dibangun. Nilai dalam pernikahan dibangun. Bangun, kalau sudah menikah nggak sembarang kita harus WA orang, tuh nggak sembarang. Apalagi kirim emo. Waka. Weke. Dari waka jadi hahaha loh. Abis hahaha jadi Met Bobo. Love you. Muah. Tuti hati. Dari ketawa langsung ada love, ada ininya, apa? Ininya, tangnya, meletnya.
Habis melihatnya langsung love-nya di bibir. Habis itu love di mata. Ya. Habisnya tidak ada wajahnya lagi, love-nya tok. Oh. Hati-hati sama emoticon. Kalau Sen-Sen sering kirim emoticon juga ya. Apa? Yang apa? Yang bom itu. Bom ya. Gak bercanda. Orang yang bernilai akan membangun nilai. Amin. Pulang dari ini apa ya? Saya mau bangun nilai dalam keluargaku. Apa ya? Sharingkan. Hidup pernikahan itu indah. Kita banyak sharing. Amin. Di mana sharingnya? Di jalan. Mumpung gerejanya jauh toh. Sharing lah. 1-2 jam. Sharing saya ngake. Saya tuh senang sama Pak Agem tuh. Pak Agem itu pria yang apa itu namanya? Apa? Belum kok. Belum juga udah. Family man ya. Saya baru loh naik kendaraan pulang kerja langsung diginiin. Bagaimana kerjanya hari ini? Loh, diwawancara loh. Bagaimana kerjaannya hari ini? Akhirnya saya cerita. Nanti kalau Pak Gembala pulang pelayanan saya bilang, gimana pelayanannya tadi? Supaya sharing. Di mana tempat kita sharing? Di jalan. Di jalan tok bisa kita sharing. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari pulang dari sini. Saya mau bangun nilai sama istri saya. Saya mau bangun nilai sama suami saya. Dan nilai yang dibangun dua-dua harus setuju. Jangan menyenangkan yang satu dan memaksa yang lain. Dan yang masih sekolah juga bangun nilai. Ada orang bilang begini. Ya, bangun nilaimu. Jangan karena teman-teman yang lain udah pada enggak virgin semua. Tuh saudara apa gini? Oh iya, aku juga. Jangan. Saudara harus punya nilai. Bangun nilai. Bukan karena teman-teman yang lain kalau pacarannya enggak karu-karuan, saudara, aku juga. Bangun nilai. Apa nilai yang bisa? Oh, yang lain nyontek. Saudara enggak, bangun nilai. Karena apa yang saudara bangun akan saudara tabur. Karena saudara enggak akan pernah taruh cincin saudara di tempat sampah. Nah, itulah Tuhan. Dan dia berkata bahwa aku mengasihi engkau berharga di mataku. Jadi ucapan itu ya, selama manusia yang ngomong sama kita itu kita nggak usah jadi prinsip dalam hidup kita. Tapi kalau selama Tuhan yang berbicara kepada kita dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Nggak perlu dikasih sama orang, nggak perlu. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan.